wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والحق الأصوات المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah ingkang kula muliaken Kyai Mukhlas sekeluarga, wabil khusus datang sedaya para asatidz, ustaz-ustazah dan rencang-rencang santri Pondok Pesantren Nurul Yakin Desa Gombong. Alhamdulillah pada hari ini kita tasih diberi kesempatan sehat walafiat, tasih diberi kesempatan dan kenikmatan iman, Islam dan ihsan, wabil khusus nikmatnya menjalankan thalabul ilmi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa shalawat dan salam tercurahkan datang bagi kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga puji yang mana alur beliau, berkat beliau kita mengenal yang namanya ilmu. Dalam kehidupan tiada yang layak untuk disyukuri dan dinikmati selain ilmu. Semuanya tertumpukan pada ilmu, maka semesta ini ada di genggaman kita. Kita senantiasa percayakan apapun ujungnya pasti membutuhkan ilmu. Alhamdulillah pada malam ini Pulau Ahmad Rahbini bin Nasir saking Bangkalan oleh Allah ditakdirkan soal Bang-Yai silaturahmi dan gus-gus dan zakat kempal kali jenengan-jenengan para santri yang santriwati ataupun santri putra ataupun santri putri yang mana pada hari malam ini tetap masih tercatat sebagai pejuang pencari ilmu. Insya Allah beliau ini saya yakin dengan kapasitas mahkota yang tertinggi dalam kategori sebagai seorang mencari ilmu, sehingga dengan beberapa tahunnya yang ahli ilmi, malaikat pun ikut serta dalam perjalanan beliau, sehingga saya jika tidak mengharapkan dari beberapa doa ataupun prasangka baik jenengan, itu termasuk kerugian bagi saya. Jadi alhamdulillah dalam hal silaturahmi ini saya senantiasa bertemu jenengan dalam hal mencari ilmu. Semoga kami dan teman-teman yang silaturahmi malam ini mendapat keberkahanipun, keluberan barokahipun. Alhamdulillah saya sedulipun kula teriki ini nawaitu sowan mawon. Jadi untuk berbicara kata wong sanes mubalik boten saged dawuh napa-napa di Balikotan. Dengan awali kami sangat berasa bersyukur sekali saged kepanggih kali jenengan-jenengan khususnya Kiai. Perihalnya di sini kami bertemu dengan para ahli ilmu dan pejuang-pejuang ilmu, sehingga senantiasa kita selalu menjadi orang yang menghormati ilmu dan mencintai ilmu. Perihalnya guru-guru kita semua adalah orang yang ahli mencari ilmu dengan kategori istilah
jauh ini itu ngaji, pokoknya ngaji. Urusan dia hasilnya, mungkin ada yang katus kulo, walaupun ngaji terus terbodoh gini, walaupun apapun yang dimiliki, yang didapatkan, alhamdulillah kita mensyukuri semuanya akan perkembangan sebuah ilmu. Juga ada yang walaupun sebentar, ya, terus Zainuddin niki alimnya banget. Alhamdulillah kalau saya menghadiri dari 7 hari saking santri Mas Rizki Hidayat ini, alhamdulillah kalau keimauan seperti pilihannya kejadian dulu di Pondok Pelosong dan juga di pondoknya kakak di Dermangan. Masya Allah, banyak sekali para kiai menyaksikan akan kesyahidan beliau dikarenakan apapun yang terjadi dalam hal kejadian wafatnya atau nazarnya, tapi dalam hal itu perjalanannya lah dia yang membuat dia menjadi orang yang mulia, karena dia lagi mencari ilmu, sehingga nyawa pun tertaruhkan. Sehingga sedikit saya mengutip cerita, karena kita dalam hal mencari ilmu, insya Allah diawali oleh pemasrahannya orang tua sama guru. Sehingga bagi orang tua, wali murid, alhamdulillah hidup mati itu bukan halangan. Yang penting mencari ilmu dan kita pasrah apa ya kata orang Jawa itu, pasrah bungkulan gitu, pasrah bongkoan. Seperti perihalnya wonten satu sejarah dan hingga sekarang pun sejarah itu masih tersirat dengan bagus, dengan baik. Katosipun santri ini pun salah satu santri ini pun Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif niku ingkang saking Probolinggo, pondok pesantren dari salah satu pondok pesantren di Probolinggo, Ki Hasan Genggong. Beliau ujiannya adalah kepada wali muridnya. Awal dawuhipun para sesepuh itu. Awal pertama Ki Hasan itu dihantarkan oleh ayahnya mondok di Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Beliau dengan kategori dawuh, Yai Khalil kula panganten masrahkan anak saya ke jenengan. Dipun kados pundi mawon aku santrinya. Alhamdulillah dengan bahasa takdir Allah langsung Syekhona Khalil ngambil pisau, anaknya disembelih di depan ayahnya. Oh ya saya terima pasrah kamu, anaknya yang dikasihkan ke saya. Langsung kali Khalil diambilkan pisau, langsung disembelih lehernya. Mungkin namanya juga orang tua, gitu. Pasti akan ada rasa sesak dan keluh kesah gitu. Tapi alhamdulillah beliau mungkin sama walinya gitu. Akhirnya dia, lo kamu tadi katanya pasrah ke saya. Ini udah tak boleh kan? Berarti ini punya saya kan? Sehingga di situ betul-betul menjadi motivasi dan pembangunan mental buat kita sebagai orang tua. Pasrahkan apapun yang terbaik untuk anak kita dan kepada guru kita. Kita ikhlaskan semua dengan nama itu lillahi ta'ala. Dan kita pasrahkan bokoan kata suami itu. Sehingga dengan kejadian itu, hidup mati pun saya pasrahkan ke guru saya. Insya Allah guru saya tidak akan memberikan yang negatif kepada anak kita. Sehingga alhamdulillah samantuni pun pemasrahan saking abai pun Ki Hasan, terus Ki Hasan kali siapa nak boleh dibeleh langsung lehernya. Ya alhamdulillah melihat sampuni puni udara sudah keluar dan ayahnya Ki Hasan ikhlas. Alhamdulillah lagi Khalil ini lawan bismillah diusap balik. Alhamdulillah duduk lagi anak. Setelah hidup duduk lagi. Ya Muslim, nang pondok. Alhamdulillah sampai sekarang sejarah itu masih tertata rapi di leher keturunannya beliau.
Jadi keturunan lakinya beliau semuanya punya inspirasi lehernya, dan semoga menjadi tambahan ilmu dan kuatnya mental kita untuk kita selalu memasrahkan dalam pendidikan atau masa depan anak kita di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren ini. Jadi untuk kita sebagai orang tua tidak usah mamang lah, akan insya Allah keikhlasan guru kita dalam mendidik anak kita. Jangan seperti di Jawa yang nanti modern itu anaknya dicewer dikit sama gurunya udah lapor. Jadi memang kita betul-betul pasrahkan dan mendoakan dari rumah-rumah kita masing-masing. Alhamdulillah untuk teman-teman yang lagi thalabul ilmi, bismillah, nawaitu, perkuat dengan nawaitu, kulo ngabdi kepada ilmu, ngabdi kepada guru, ngabdi kepada pesantren. Pokoknya kategorinya dalam hidup itu pengabdian. Mulai zaman nenek moyang kita hanya satu perjalanannya, pengabdian. Dia mau pakai ilmu, nggak pakai ilmu, hidup itu adalah pengabdian. Bagi mereka yang tidak ngaji ataupun tidak mondok ataupun tidak sekolah sekalipun, atau yang hanya senang main-main ataupun nakal di jalan, itu tetap kategori bahasanya mengabdi. Dia hanya mengabdikan dirinya kepada nafsunya. Sedangkan kita sebagai seorang santri, pengabdiannya ini lebih dari saya mengabdi kepada ilmu. Dari ilmulah saya bisa tahu caranya mengabdi kepada seorang guru. Dan setelah saya mengabdi kepada seorang guru, disitulah pengabdian saya kepada agama, bangsa, dan negara. Dan kategori dalam bungkusan ilmu, maka tiada niat selain lillah kita. Jadi bahasanya tetap pengabdian. Setelah adanya pengabdian, maka kita akan lebih semangat mencari ilmu dengan tadi itu tetap tancapkan dengan nawa itu lillahi ta'ala, bukan karena sangka kasih, bukan karena jabatan, bukan karena apa. Sehingga nikmatnya mencari ilmu dengan nawa itu pengabdian, dan pengabdian tetap butuh perjuangan, dan setiap perjuangan tetap membutuhkan pengorbanan, dan setiap pengorbanan harus disertai semuanya mata rantainya adalah kesabaran. Senakal-nakalnya jenengan di pesantren tetap butuh sabar. Apalagi untuk menjadi orang baik, menjadi orang nakal itu pun butuh sabar. Jangan berbicara baik, jangan berbicara itu. Satu bukti dia dengan mau nakal apalah, ahli motor, mau mencuri pun sekalipun itu tetap butuh sabar. Karena apa? Pencuri tetap membutuhkan kesabaran menunggu yang memiliki tidur. Mungkin kalau yang punya itu tidak tidur, jadi bukan mencuri namanya, merampok. Dan merampok itu pun butuh kesabaran. Kenapa? Karena jenengan harus tekan dulu dengan si pemilik barang. Itu pun butuh kesabaran, perjuangan, pengorbanan. Perjalanan itu semua, kita kan sebagai orang yang pintar dan cerdas pasti ingin mengamalkan sesuatu hal yang berefek positif, bukan negatif kan. Wong nakal aja butuh kesabaran, apalagi menjadi orang baik, menjadi orang pintar, menjadi orang alim, butuh kesabaran. Semoga kita semua dapat berkahnya guru, dapat berkahnya nyai, dapat berkahnya aktivitas di pondok, dan tidak lupa tirakat. Di pondok itu tetap butuh tirakat, jangan lupakan itu. Sabar dengan ujian kenakalannya teman
itu tidak akan. Ujian atas galaknya seorang guru atau ustaz yang agak sedikit ya tanda kutip biasanya pengalaman di pesantren masing-masing kan beda-beda. Mungkin yang suka ngejewer lah, yang suka marah, itu juga bisa kita jadikan momen itu dirahkan. Yang penting kita bersabar akan suatu hal ujian di pesantren itu dirahkan. Jenengan telah sangat murah dirahkan pesantren. Jadi sangat rugi bagi mereka yang tidak mau mengenal pesantren walaupun sebentar. Istilahnya kalau orang Jawa Timuran itu sekaya-kayanya orang jika dia tidak punya guru maka kehancuran di depan mata. Semiskin-miskinnya orang kalau dia itu punya guru dia masih terpampang di depan mata kesuksesan. Karena Tenopo dengan bahasa anekdot lucunya, kalau orang kaya dia tidak punya guru, sesukses sekaya apapun tetap ada jenuhnya dalam kehidupan, dan itu akan menjadi benalu yang siap akan merongrong apapun yang kita miliki. Sebaliknya semiskin-miskinnya orang kalau punya guru, insya Allah harapan ke depan masih terbuka lebar. Walaupun dengan cara selalu ngerewuhi gurunya gitu. Setiap tidak punya uang, soal ke yai-yai, gak sambung doanya, ini lagi baca klik. Hingga akhirnya gurunya tidak kuat dari keluh kesahnya, ya wis kita kayak beras, akhirnya tetap gurunya yang rugi. Soalnya, nah itulah kayaknya orang punya guru. Itu tani tidak apa-apa guru itu. Dan kota dibayar lah kita kena mana. Karena berkorbannya seorang guru itu masa apa? Ya, alhamdulillah kita hanya lobotan ceramah atau apa, hanya sedikit bercerita keluh kesahnya pesantren. Semoga teman-teman santri yang ada di sini senantiasa tetap semangat. Jadi jangan sia-siakan waktu jenengan yang mungkin kategorinya 3, 6 hingga 9 tahun ini. Karena perihalnya mungkin contoh kecil bagaikan seorang ibu mengandung anaknya itu 9 bulan. Dawuh Yai Sepuh, bersabarlah dan walaupun etok-etok jadilah orang yang sabar dan ahli ibadah dalam mengandung anak 9 bulan. Karena apa? Membangun anak dengan capek susah payah selama 9 bulan itu insya Allah mampu meredam capeknya kita 9 tahun hingga 90 tahun ke depan. Karena apa? Dengan tirakatnya 9 bulan itu mampu dengan cepat resap oleh bayi yang lagi di kandungan. Setelah beliau lahir, maka dari 1 tahun hingga 9 tahun itu adalah perjuangan dalam sisi pendidikan. Sabarnya orang tua dalam mendidik anak dari umur 1 hari hingga 9 tahun, maka itu akan meringankan capeknya si orang tua dalam membina atau mendidik anak yang 1 tahun hingga 9 tahun untuk 90 tahun ke depan. Sehingga itulah estafetnya. Jadi perumpamannya dengan sekarang di pesantren, bersabarlah akan 1 hari hingga mungkin kategori sanawiyah, aliyah hingga menyelesaikan pengabdian ya 3, 6 tahun hingga 10 tahun. Dan tahun atau waktu masih panjang di luar sana yang akan jenengan jalani. Jadi jenengan jangan hanya terpaku dengan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun. Capeknya jenengan berjuang di dalam pondok
pesantren. Jangan sia-siakan walaupun 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari. Cari sisi ilmunya, cari sisi tirakatnya. Apapun baca di pesantren itu, Pak, insya Allah akan bermanfaat. Alhamdulillah jenengan pulang dari pondok. Apapun hafalkan, apapun baca, apapun wiridan katakan. Dan itu suatu saat akan berharga jika jenengan sudah pulang dari pesantren. Karena di luar sana itu adalah copy paste di pesantren itu keluh kesannya adalah copy paste dari kejadian di luar sana. Maka yang cerdas, yang pintar senantiasa semangat. Semuanya membutuhkan ilmu. Istilahnya waktu terus berjalan, tidak menunggu jenengan semangat mencari ilmu. Jadi kalau jenengan tidak mengorbankan sekarang, sayang dan kasihan. Ya, Pak, insya Allah 1 tahun perjalanannya di pesantren, pemanfaatannya berpuluh-puluh tahun di luar pesantren. Bismillah, insya Allah semoga jenengan kita semua keluberan barokahnya para pencari ilmu, para penuntut ilmu, sehingga kita semua merasakan manfaatnya dari pengamalan ilmu yang barokah, karomah, hikmah, dan semoga itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanten mungkin hanya mekaten ingkang saged kula aturaken ngapunten sanget, kula boten saged nopo berbicara hal lebar yang sekiranya sangat bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala yang menambahkan ilmu buat kita semua di jalan yang diridhoi Allah. Billahi ta'ala bismillahir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazidah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dzalika wa ta'ala bi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Na'am sayyidil haqqi bil haqqi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad صلاة تنجي عنا بها من ظاهرا وباطنا وتحكمنا بالعباد شرعا بيننا واخرنا وعلى رسول المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافعال وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اليك على الدرجات وتبلغنا بها الرقايات من جميع خلق الحياة وعلى الممات. اللهم اوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وصلينا ومهدنا ومسك على هذه الواصلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وعلى وسلم وشفاعة ودرجة العالمين وبعث المغفرة والأولياء الرحمن الرحيم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه المسلمين والشهداء والتابعين والتابعين والإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع الملائكة المقربين والمؤمنين عليهم السلام ثم إلى حضرة المؤمنين رضي الله عنهم ثم إلى حضرة أئمة الأربعة المختصرة كحضرة سيد الشيخ الإمام أبو حنيفة بن الثابت رضي الله عنه وسيد الشيخ الإمام أبي عبد الله أحمد بن وسيد الشيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وسيد الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وإلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وإلى حضرة رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع أهل العلم
khususnya di Ahad Sultan Nabi Aisyah Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad bin Qasim bin Al-Baghdadi wa Syekh Ahmad bin Al-Syafii wa Syekh Ahmad bin Al-Ghazali wa Syekh Imam Ahmad wa Syekh Imam Ahmad bin Al-Ghazali wa Syekh Imam bin Al-Baghdadi wa Syekh Imam Al-Syafii وإلى حضرة سيدي شيخ الإمام أحمد وسيدي شيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري وسيدي شيخ محمد بن شعيب بن محمد وسيدي شيخ محمد التباني وسيدي شيخ الإمام أحمد بن علي بن الفارابي وسيدي شيخ جعفر بن حسن وسيدي شيخ عبد الله بن عبد الرحمن وإلى حضرة جميع أولياء أصحابه وشيخه وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى إن شاء الله ولي الله وجمعه وإلى حضرة جميع أولياء الله صاحب الولاية في هذا المكان ثم وصل إلى حضرة وإلى حضرة سيد الشيخ علي بن حبيب علي بن محمود بن شيخ الشيخ الشيخ وإلى حضرة جميع أولياء الله في هذا المكان وخصوصا إلى حضرة جميع أولياء الله جميع ولي الله صاحب الولاية في هذا المكان ثم إلى حضرة جميع مشهد الله وإلى حضرة شيخنا وصلى إلى حضرة وإلى حضرة الجزء وإلى حضرة وإلى حضرة رضي الله عنه بالبلد على بشفاعة رسول الله محمد بن عبد الله رضي الله عنه أن الله يغفر له ويرحمه ويرفعه بأسمائه رضي الله عنه يا الله يا الله يا الله ثم سبب بسنة بذلك وخصوصا إلى حضرة المرحوم Adik Rizki Nur Hidayah Ya Allah beristamana ucapan bihi hadir al muslimin wa min aqbil mawjudi awjibna Allahumma ighfir lana Allahumma ij'al qabrahu Allahumma ij'al qabrahu Allahumma ghfir lahu ya Allah ya Allah Allahumma anzil rahmatahu wa barik alaihi Allahumma anzil rahmatahu wa barik alaihi Allahumma anzil rahmatahu من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يرفع لهم درجات ويبعث لهم من السيئات وادخلهم الجنة والعذاب والمهات واجعلهم حافظا من ذلك لهم النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه واكرمه له واسعه اللهم انك المسلم وزد بسببه وانك المسلم فليس يا ايتها المؤمنون اجزئني يا ربي برحمتك يا الله يا الله يا الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام ونستعين وأنت بوراء ذلك اللهم اغفر وسلم بهذا اللهم أصلح لنا اللهم ربنا اتنا في الاسلام والاخره حسنه البلاء اللهم ارحمهم وتسلم محمد اللهم اصلح وتسلم محمد اللهم اصلح وتسلم اللهم بارك عن المسلمين يا الله يا الله يا الله اللهم يا ربنا بجاه نبينا المصطفى ورسولك صلى الله عليه وسلم يا الله بارك لنا يا الله بارك لنا يا الله من كل وجه بعدنا عن مشاهد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم amin ampun telinga saya mohon maaf ya Alhamdulillah rabbil alamin matur panjenenganipun naturake matur nembah nuwun Dewasan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.